Kali ini kita akan membahas jejak karbon. Jejak karbon merupakan hasil emisi gas rumah kaca atau GRK. Jejak karbon sendiri terhasil dari aktivitas manusia atau organisasi yang langsung maupun tidak langsung. Ada banyak sekali dampak negatif dari penggunaan karbon. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah banjir. Banjir bisa menjadi dampak dari jejak karbon karena emisi gas rumah kaca. Mengklaim menyebabkan peningkatan suhu bumi. Peningkatan suhu bumi menyebabkan mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub menyebabkan naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut menyebabkan banjir. Kedua, gagal panen. Gagal panen bisa menjadi dampak dari jejak karbon karena emisi gas rumah kaca atau GRK yang tinggi menyebabkan perubahan iklim. Akibatnya, terjadinya perubahan iklim yang ekstrim membuat tanaman menjadi rusak. Ketiga, polusi udara. Polusi udara bisa terjadi karena dihasilkan oleh suatu aktivitas seperti membakar bahan bakar fosil, membuang sampah, dan membakar hutan atau penggunaan transportasi yang beremisi bensin. Jadi penyumbang utama CO2 atau karbon dioksida itu adalah diri kita sendiri atau manusia. Contohnya adalah Yang pertama ada efek rumah kaca. Karena gas-gas rumah kaca memerangkap panas yang dipantulkan oleh bumi, gas-gas rumah seperti CO2 dan klorofluorokarbon atau CFC terperangkap di atmosfer. Gas-gas tersebut tidak dapat diteruskan ke luar angkasa. Akibatnya panas cahaya matahari dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Suhu bumi terus meningkat menyebabkan pemanasan global. Penyebab efek rumah kaca yaitu seperti penumpukan sampah yang berlebihan, emisi gas buang kendaraan, juga pencemaran laut yang bisa juga disebabkan oleh limbah industri. Kedua, industri menjadi penyumbang karbon dioksida karena penggunaan bahan bakar fosil dan proses kimia yang menghasilkan gas buang. Dan juga limbah yang tidak diolah dengan baik dan menjadi pencemaran lingkungan. Ketiga, penggunaan listrik. Penggunaan listrik menjadi penyumbang karbon dioksida karena sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi karbon dioksida. Jadi itu tadi beberapa contoh penyumbang karbon dioksida. Emisi karbon dioksida dari pembangkit listrik merupakan kontributor terbesar penyumbang karbon dioksida. Mari kita pelajari lebih lanjut mengapa bisa jadi seperti itu. Proses kerja PLTU. Batu bara ditambang terlebih dahulu lalu dikirim ke PLTU untuk diolah. Lalu batu bara dibakar di dalam tungku boiler. Panas dari pembakaran batu bara akan mengubah air menjadi uap. Uap dialirkan ke turbin. Turbin akan berputar karena tekanan tinggi uap. Poros turbin dihubungkan dengan poros generator. Lalu generator berputar dan akan Batu bara ini masih menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik di Indonesia. Batu bara merupakan fondasi utama dalam bauran energi Indonesia, terutama untuk memenuhi listrik domestik. Tapi panas itulah yang menjadi penyumbang karbon dioksida tertinggi dan menghasilkan gas emisi berbahaya dan berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Lalu, ada dampak negatif juga bagi penduduk sekitar PLTU, yaitu polusi udara karena gas-gas berbahaya dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan bagi warga sekitar. Dampak ekonomi, karena ketimpangan pendapatan dan penurunan hasil tangkapan nelayan itu menjadi kerugian bagi penduduk sekitar. Belum lagi polusi yang dapat merusak lahan pertanian dan dampak bagi lingkungan tempat tinggal mereka yang bisa menjadi tercemar karena limbah dan polusi dari PLTU. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon. Contohnya adalah mengurangi kendaraan pribadi. Weh, kalian tahu kan, motor itu dapat menghasilkan gas karbon monoksida yang berbahaya untuk tubuh. Lagi pula kan kalian bisa jalan ke sekolah. Benar juga sih. Tapi kan rumah kita jauh. Pastinya kalian bisa saja mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan berboncengan dengan teman kalian seperti yang ada di sana. Oke, siap. Udah selesai kan? Pulang yuk. Kalian mau kemana? Itu kipasnya belum dimatiin. Males, lagian juga bukan kita yang bayar listrik. Iya, bener, kita ini yang bayar. Dan gitu, kalian tahu kan gimana proses pembuatan listrik? Jadi kita semua mempunyai peran bagi bumi ini, mulai dari hal kecil karena apa yang kita lakukan saat bermanfaat bagi bumi ini. Terima kasih sudah menonton. Kurangi jejak karbon, selamatkan bumi, dan mulai dari kita sendiri.